Halo semuanya, gue Aris dan ini adalah Wibu Kalangan Bawah. Sepanjang tahun 1988 sampai 1989, warga Jepang mendapat teror pembunuhan yang menyasar anak perempuan di bawah umur. Dan dalang dari berbagai teror itu adalah Tsutomu Miyazaki. Sebelum gue membahas perbuatan yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki, gue mau ceritain perjalanan hidup dia hingga menyebabkan dia menjadi seorang yang sangat sadis. Tsutomu Miyazaki lahir pada 21 Agustus 1962 di Itsukaichi dan terlahir di keluarga kaya. Ayahnya, Katsumi Miyazaki, adalah seorang pemilik Akikawa Shimbun, harian lokal dari jejaring koran Itsukaichi. Meski nilai sekolahnya buruk, Miyazaki bisa memperoleh pendidikan sampai bangku kuliah. Kehidupan Miyazaki jauh dari kata sempurna. Karena lahir prematur, tangannya cacat seumur hidup, terlihat keriput dan tulangnya menyatu dengan bagian lengan bawah. Dengan kata lain, Miyazaki tidak punya tulang pergelangan tangan dan harus menggerakkan seluruh lengan bawah jika ingin menggerakkan tangan. Miyazaki sering dibully di sekolah sehingga menjadi pendiam dan penyendiri. Teman-teman satu sekolah justru menyebutnya punya tangan yang konyol. Pembulian inilah yang menjadi salah satu luka mental yang mendorong Miyazaki menjadi pembunuh kelak. Saat kuliah, Miyazaki mengambil jurusan fotografi. Dia sering hadir di acara-acara olahraga kampusnya. Namun, berdasarkan pengakuan teman kampusnya, Miyazaki tidak tertarik pada olahraga. Dia hanya senang mengambil foto-foto mahasiswi yang ikut lomba dan kemudian menggunakannya sebagai bahan imajinasi untuk masturbasi. Setelah kuliah, kehidupan Miyazaki semakin kacau. Dia berhasil mendapat pekerjaan di tempat teman ayahnya. Tapi kebiasaan cabul Miyazaki makin menjadi-jadi. Saudari kandungnya sempat memperkoki Miyazaki mengintip dirinya saat mandi. Ketika ditegur, Miyazaki malah menyerangnya. Ia juga menyerang ibunda yang mengomeli dirinya. Kebrutalan Tsutomu Miyazaki. Pembunuhan pertama yang dia lakukan adalah sehari setelah ulang tahun ke-26-nya. Miyazaki mengendarai Nissan Langley di Saitama, Tokyo, yang berjarak 8 km dari kampung halamannya di Itsukaichi. Miyazaki kemudian menemukan gadis berumur 4 tahun bernama Mari Kono. Dia adalah korban pertama Miyazaki. Kono menerima ajakan Miyazaki untuk masuk ke dalam mobil. Saat itu, Miyazaki menawarkan Kono mengajaknya jajan ke tempat yang bagus. Mereka berkendara selama 90 menit dan Kono semakin jauh dari rumah. Di daerah yang penuh pepohonan, Kono dan Miyazaki berjalan menjauhi jalur pendakian. Setelah berbincang selama 30 menit, Miyazaki kemudian mencekik Kono hingga tewas. Belum cukup puas, Miyazaki kemudian melucuti pakaian Kono dan melakukan kekerasan seksual kepada bocah 4 tahun tersebut, sambil mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Tubuh Kono yang terbujur kaku digulingkan begitu saja di bukit dekat rumahnya, kurang lebih 50 km dari rumah si gadis. Baju Kono dibawa pulang oleh Miyazaki, dan pembunuhan keduanya terjadi di lokasi yang sama pada 3 Oktober 1988. Miyazaki menemukan bocah perempuan umur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki berhasil membujuk Yoshizawa masuk ke dalam mobil, menuntunnya ke daerah yang sama tempatnya membunuh Kono dan menyekiknya hingga tewas. Lagi-lagi, Miyazaki melampiaskan hasrat seksualnya di sana dan menyimpan baju korban. Dan 2 bulan kemudian, 12 Desember 1988, Miyazaki membunuh bocah 4 tahun bernama Erika Nanba di Naguri, Saitama. Dia memaksa Nanba membuka bajunya, kemudian mengambil gambar bocah malang yang ketakutan itu. Miyazaki kemudian mencekik leher Nanba dan mengikat tangan serta kakinya ke belakang. Setelahnya, tubuh bocah itu dibuang begitu saja di hutan belakang tempat parkir. Pembunuhan terakhir Miyazaki dilakukan setengah tahun kemudian, tepatnya pada 6 Juni 1989. Dia mencekik bocah umur 5 tahun bernama Ayoko Nomoto setelah sesi fotografi di taman. Nomoto melawan mati-matian. Nomoto terus meronta selama 4 hingga 5 menit dan melawan dengan kakinya. Perlawanan itu tak bisa menghentikan Miyazaki. Bedanya kali ini,
jenazah Nomoto dibawa pulang oleh Miyazaki. Selama 2 hari, mayat Nomoto menjadi korban kejahatan seksual Miyazaki. Bersama mayat itu pula Miyazaki berbagi kasur. Setelah tubuh Nomoto membusuk, Miyazaki membaginya menjadi beberapa bagian, kemudian meminum darah Nomoto. Tidak hanya itu, ia juga melakukan aksi kanibalisme dengan memanggang tangan korban di belakang rumahnya. Setelah menyantapnya, Miyazaki mencampakkan tubuh Nomoto di toilet dekat kuburan dan membuang sisanya ke bukit terdekat. Khawatir jenazah akan ditemukan, Miyazaki kembali mengambil bagian tubuh di bukit itu dan menyimpannya di rumah. Mempermainkan keluarga korban, modus Miyazaki sebenarnya berantakan dan penuh celah. Segala kejahatannya dilakukan berdasarkan insting dan nafsu semata. Penangkapan Tsutomu Miyazaki. Miyazaki hampir tertangkap saat berusaha mengeksekusi Ayako Nomoto pada 1 Juni 1989. Dia membujuk Nomoto agar melepaskan celana dalamnya, tetapi warga sekitar mempergokinya. Namun, Miyazaki berhasil kabur sebelum polisi sampai di TKP. Naas 5 hari kemudian, Miyazaki nekat melakukan aksinya. Nomoto hanya hidup 5 hari lebih lama. Miyazaki berulang kali mempermainkan keluarga korban. Ketika Kono menghilang, polisi langsung menindak cepat dan menyatakan kasus itu sebagai pembunuhan. Seluruh rumah di area Saitama, Tokyo didatangi polisi. Saat itu mobil polisi ada di jalan raya dan memberikan pengumuman lewat pengeras suara agar orang tua menjaga anaknya. Namun, meski ciri-ciri korban sudah digambarkan dengan deskripsi yang lengkap, tidak ada yang bisa menemukannya. Namun, Miyazaki malah mengirimkan surat kepada ibu korban, Yuki Kono, yang bertuliskan, "Ada iblis berkeliaran." Polisi menganggap surat itu sebagai prank dari orang tak dikenal. Namun, di kemudian hari mereka sadar surat itu memang benar-benar dari Miyazaki. Ketika polisi sulit menemukan jasad korban seperti Marikono, Miyazaki justru beberapa kali kembali ke lokasi pembuangan mayat. Satu ketika, dia membawa pulang bagian tangan dan kaki Kono, kemudian membakar sisanya. Pada 6 Februari 1989, abu itu dia masukkan ke kotak bersama gigi dan foto baju korban. Kemudian, dikirim ke rumah orang tua Kono. Shigeo Kono, ayah Marikono, menemukan kotak itu disertai sepucuk kertas bertuliskan, "Mari tulang belulang, dikremasi, investigasi, bukti." Awalnya, dokter gagal mengidentifikasi gigi milik Kono. Namun Miyazaki justru mengirim surat lagi dengan nama Yuko Imada yang menyatakan bahwa dia telah membunuh 3 anak perempuan dan semua yang ada di kotak itu memang sisa-sisa tubuh Kono. Dokter kemudian merevisi bahwa gigi tersebut memang milik Marikono. Bukan hanya keluarga Kono, Shinichi Namba, ayah dari korban ketiga, Erika Namba, juga menerima surat seminggu setelah kematian anaknya. Tulisannya, "Erika dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, mati." Polisi kemudian mengaitkan 2 kematian itu dalam satu peristiwa. Dengan ini jelas salah satu hal bahwa pembunuh berantai memang berkeliaran di Saitama. Langkah sembrono Miyazaki adalah sering menelpon keluarga korban tanpa berkata apapun. Jika telepon tak diangkat, dering itu akan berlangsung sekitar 20 menit. Keteledoran Miyazaki akhirnya mengantarnya ke penjara. Pada 23 Juli 1989, Miyazaki menyambangi 2 gadis perempuan yang tengah bermain di Hachioji, sekitar 40 km dari pusat kota Tokyo. Tipu muslihat Miyazaki berhasil menggiring 1 anak perempuan itu bangku belakang mobilnya. Sang gadis sudah telanjang dan ketakutan. Di hadapannya, Miyazaki mengambil gambar bagian vital tubuh gadis kecil itu. Sang kakak untungnya cepat mengadu ke ayah. Ketika sampai di mobil Miyazaki dan melihat pemandangan brengsek itu, sang ayah langsung melayangkan bogem mentah ke kepala Miyazaki. Kendati begitu, Miyazaki berhasil kabur dan polisi terlambat datang ke lokasi. Karena cocok dengan deskripsi pelaku yang diperkirakan polisi, maka petugas menunggu di mobil untuk menyegat Miyazaki. Tak berapa lama, Miyazaki dengan polosnya kembali ke TKP. Polisi sudah menunggu. Di rumah Miyazaki, polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh korban, termasuk Marikono. Seisi ruangan dipenuhi oleh berbagai rekaman video dan komik Jepang. Rekaman video itu
juga meliputi animasi dengan kategori pornografi dan rekaman saat Miyazaki melakukan pelecehan seksual terhadap mayat korban. Dari situ, media massa menjuluki Miyazaki otaku pembunuh, memberi label bulu otaku. Persidangan Tsutomu Miyazaki. Persidangan Miyazaki dihadiri oleh 1.500 orang. Hanya sekitar 50 orang yang bisa masuk. Sepanjang sidang, Miyazaki justru sering menghabiskan waktu untuk tidur. Saat persidangan, tidak ada satupun kata maaf yang terlontar kepada korban atau keluarga korban. Miyazaki bahkan sempat meminta mobil dan koleksi manga serta videonya dikembalikan. Pengadilan punya satu tugas besar, yaitu memutuskan bahwa Miyazaki gila atau waras sebelum menjatuhinya hukuman mati. Para psikiater yang memeriksa Miyazaki tak bisa memberi kepastian tentang apa yang diderita pelaku. Entah skizofrenia atau kepribadian ganda. Entah kepribadian itu muncul ketika membunuh atau setelah sang pelaku dipenjara. Hakim akhirnya memutuskan kondisi kejiwaan Miyazaki tak cukup bisa membuatnya lolos dari hukuman mati. Meski banyak video dan manga animasi yang berhubungan dengan seks, kanibalisme, dan sebagainya, tapi ada juga dugaan lain terkait motif pembunuhan oleh Miyazaki. Salah satu psikolog yang berhasil memeriksa, ia mendengar Miyazaki mengakui perbuatannya dilakukan oleh sosok lain. Entah apa yang dibayangkan oleh Miyazaki, tapi ia menyebut sosok itu sebagai manusia tikus. Kedua, sejak lahir Miyazaki memang tak dekat dengan orang tua dan saudara-saudara kandungnya. Ia lahir dari hubungan incest atau sedarah antara ayah dan kakak perempuan tertuanya. Kakak perempuannya juga merasa jijik dengan cacat fisik yang diderita Miyazaki. Setiap hari, Miyazaki lebih sering menghabiskan waktu bersama kakeknya. Setelah penangkapan, Miyazaki mengaku hanya ingin didengarkan oleh keluarganya. Dia menyalahkan kedua orang tuanya karena menghebatkan dirinya. Miyazaki pun yakin sudah berusaha membuka diri pada keluarga. Mendengar pengakuan ini, ayah Miyazaki meminta maaf kepada publik. Pada 1994, ia memutuskan bunuh diri dengan loncat ke sungai. Miyazaki memakan sedikit abu hasil kremasi jenazah kakeknya, karena percaya itu akan membangkitkan orang kesayangannya. 3 bulan berikutnya, dia melakukan aksi pembunuhan pertamanya. Salah satu dugaan kematian kakeknya lah yang mendorong Miyazaki berbuat demikian. Hari-hari terakhir Miyazaki dihabiskan dengan saling berkirim surat kepada salah satu editor majalah Jepang. Ada sekitar 300 surat yang dikirim oleh Miyazaki. Tak satu pun dari surat itu yang menunjukkan penyesalan. Miyazaki bahkan mengutuk hakim yang memutus perkaranya sebagai seorang idiot. Tak lupa, dia juga masih mengklarifikasi kejaman-kejaman masa lalunya. Tidak ada yang bisa aku katakan pada korban. Aku justru senang, aku telah melakukan kebaikan, tulis Miyazaki. Miyazaki dihukum gantung pada 17 Juni 2008. Setelah 20 tahun, Miyazaki akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya. Oke, udah nggak kerasa bahwa kita udah di penghujung video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like. Gue mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya.